Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, innal hamdalillah nahmadu wa nasta'in wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Pemirsa Metro TV dimanapun saja Anda berada, alhamdulillah pagi hari ini kita kembali lagi bertemu bersilaturahim di dalam program Ramadan Penuh Rahmat bersama dengan Ustadz Dasat Latif. Bagaimana keadaan Anda pada kesempatan pagi hari ini? Tentunya saya berharap kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya siap untuk melaksanakan ibadah sahur kita, ya, sehingga kita bisa diberikan kekuatan untuk menjalankan puasa pada pagi hari hingga nanti menjelang waktu maghrib. Dan tanpa terasa kita sudah memasuki 10 hari terakhir, di mana di 10 hari terakhir ini begitu banyak keberkahan, terutama di malam-malam ganjil. Kalau keadaan normal, kita biasanya pergi beriktikaf di masjid, ya, memanfaatkan waktu untuk bermalam di masjid, berzikir, berdoa, sholat, membaca Quran, sambil berharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sekarang keadaannya berbeda dengan adanya COVID. Akhirnya kita harus self-isolated atau mengisolasi diri kita. Bagi yang biasa mudik, terpaksa harus menahan diri untuk tidak mudik. Bahkan sekarang mungkin dampaknya yang bisa kita rasakan adalah tidak sedikit juga dari saudara-saudara kita yang terkena dampak COVID ini dari sisi ekonomi. Ya, ada yang merasa frustasi, ada yang merasa bingung nanti saya maunya gimana karena terpaksa diputus dari pekerjaannya. Ada yang bisnisnya lesu, ya. Karena keadaan ini akhirnya kita tidak bisa berusaha. Mau buka toko tidak boleh buka toko karena sekarang sedang terkena PSBB. Saudara-saudaraku, apapun kesulitan yang kita hadapi, kita yakin bahwa Allah berikan kemudahan. Nah, tema kita kali ini insya Allah bisa memberikan secercah harapan bagi kita bahwa di balik kesulitan pasti ada kemudahan, yaitu membuka pintu rezeki. Bagaimana caranya kita membuka pintu rezeki? Sebagai seorang beriman, kita harus yakin bahwa Allah pasti akan memberikan kemudahan kepada kita setelah kesulitan. Nah, untuk membahas tema ini, sudah hadir bersama kita yaitu Ustadz Dasat Latif yang akan siap memberikan tausiahnya langsung dari Makassar. Silakan Ustadz Dasat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa Metro TV dimanapun Anda berada, yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti kita yakini bahwa ada 3 rahasia Allah yang tidak boleh manusia mencampurinya. Dalam arti 3 rahasia Allah ini adalah hak mutlak, hak prerogatif Allah yang kita manusia terima beres. Ya, ini hak prerogatif Allah, tidak bisa kita campuri. Apa itu? Yang pertama, ajal. Manusia tidak punya kemampuan untuk menolak ajal ini apabila sudah datang saatnya. Tidak bisa dimajukan, tidak bisa diundur. Ajal. Yang kedua adalah jodoh. Subhanallah, jodoh adalah rahasia Allah, hak prerogatif Allah. Ada orang 3 tahun pacaran, tiba-tiba karena ketidakcocokan putus dari pacarnya yang lama, baru 1 minggu pacaran ini pacar barunya ditangkap hansip di dalam kos-kosan, langsung dikasih nikah, padahal baru 1 minggu. Yang ketiga adalah rezeki. Ajal, jodoh, rezeki, rahasia Allah. Nah, kita yakin yang 2 ini. Soal jodoh, soal ajal, hakul yakin. Tidak ada keraguan di antara kita. Kita percaya 100%. Yang membuat kita ragu-ragu ini adalah rezeki. Karena kita merasa cerdas, karena kita merasa pakar ekonomi, karena kita merasa magister manajemen, kita sekolah tinggi-tinggi tentang ekonomi, maka kadangkala kita mau intervensi rahasia Allah tentang rezeki ini. Nah, berkaitan dengan situasi dan kondisi kita sekarang, efek dari wabah ini, kita baca di berita online, kita nonton di Metro TV, berapa banyak pengusaha yang gulung tikar,
yang kemudian berdampak kepada pemutusan hubungan kerja. Pun ada pun yang masih bekerja, itu pun terima gaji hanya setengah, 50% dipotong gajinya. Nah, karena ini timbul kecemasan, timbul sakwa sangka. Kenapa ada wabah seperti ini? Saya rajin bekerja, lah sholat 5 waktu saya baik, saya rajin puasa Senin Kamis. Kenapa saya kena musibah seperti ini? Apa kurangnya kebaikan saya kepada Allah? Bos, jangan berkata begitu. Sadar, apa pangkat dan derajat Anda? Sejauh mana kelebihan dan kemuliaan Anda lakukan sehingga Anda merasa tidak boleh kena musibah? Apa Anda merasa lebih mulia dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia paling mulia. Kata-katanya tidak pernah menyakiti orang. Ibadahnya beliau kalau sholat malam sampai bengkak betisnya. Beliau sekali duduk, riwayat mengatakan tidak pernah beliau tidak istighfar. Ada yang mengatakan 100 kali, ada yang juga mengatakan paling sedikit 70 kali. Padahal beliau tidak punya dosa. Doa-doanya pasti dikabulkan. Allah mencintai beliau. Bahkan Allah jelaskan, andai bukan karena engkau Muhammad, saya tidak ciptakan dunia dan isinya. Allah persembahkan ini dunia dan isinya karena cintanya Allah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Lalu setelah Allah cinta kepada Nabi, apa Nabi tidak ada masalah? Hidup beliau dari masalah ke masalah. Dari struktur, dari kehidupan ekonomi, dijelaskan suatu riwayat, pernah Rasulullah SAW beserta dengan cucu beliau tidak makan kecuali hanya minum air Zam-Zam. Manusia mulia, kekasih Allah, pernah merasakan kelaparan sampai cucu beliau Hasan Hussein pucat karena lama tidak makan. Nah, kita menjadi stres dengan kasus ini kalau kita tidak bisa mengoreksi diri. Ya, 30 tahun kita bekerja. Baru 1 bulan ini kita di PHK. Lalu kita lupa kenikmatan yang 30 tahun itu. Banyak kadangkala saya melihat kalimat-kalimat yang rasa-rasanya tidak masuk akal. Pemerintah sudah mengatakan, fatwa Majelis Ulama juga sudah mengeluarkan, hindari berkumpul-kumpul, jangan keluar rumah. Lalu ada yang berkata, itu enak kau ngomong, kamu ada duitmu, ada tabunganmu. Bagaimana kami yang orang miskin, kami harus bekerja, mati kami kalau tinggal di rumah. Saya kira kalimat ini kurang bijaksana. Kenapa? Karena sampai detik ini di Indonesia tidak ada yang mati kelaparan karena dia di rumah saja. Maka berbaik sangkalah. Kenapa kita miskin? Karena kita selalu berpikir rezeki itu hanya duit. Rezeki itu hanya pekerjaan. Padahal rezeki kita sesungguhnya menurut Quran, fi ahsani taqwim. Nih, badan kita yang sangat sempurna, sehat. Kalau kita merasa miskin, hilang pekerjaan, sekarang susah keluar rumah, mau berbisnis sulit. Nah, supaya kita tidak cemas, supaya kita tidak bersakwa sangka, supaya kita tidak depresi, tidak stres, maka lebih baik kita alhamdulillah, kita sehat walafiat. Ada orang bukan cuma dirumahkan, dia malah masuk rumah sakit. Sudah tidak ada pekerjaannya, sakit pula, anaknya pula ketularan penyakit. Insya Allah kita akan senang. Kita tidak akan merasa cemas. Karena kita selalu melihat banyak lagi orang yang lebih susah dari kehidupan kita. Nah, pemirsa yang saya hormati, tentu tidak berarti bahwa setelah rezeki ini ada rahasia Allah, lalu kita pasrah saja. Berdoa saja di rumah, ya Allah bukakan rezekiku. Lalu kita tidak berikhtiar. Tidak seperti juga itu. Harus rezeki dijemput. Bagaimana kiat-kiat dan upaya yang kita lakukan untuk meraih rezeki itu? Kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Mantap. Baik, kita akan lanjutkan lagi. Tetaplah di Ramadan Penuh Rahmat bersama dengan Ustadz Dasat Latif. Rezeki itu jangankan diambil orang, bertukar saja tidak. Tapi rahasianya tetap harus ikhtiar. Tetap harus usaha. Ikhtiar dengan usaha itu beda. Kalau ikhtiar, usaha yang dilakukan lillahi ta'ala, semata-mata karena Allah, sehingga kita lakukan usaha itu tidak melanggar ajaran agama Allah.
Jangan sampai kita cari nafkah halal haram hantam. Jangan sampai seperti itu. Ya, alhamdulillah kita kembali lagi di program Ramadan Penuh Rahmat bersama dengan Ustadz Dasat Latif. Pertanyaannya memang cukup membuat penasaran kita semua, khususnya buat yang saat ini terkena dampak COVID, khususnya dalam bidang ekonomi. Nah, sekarang tidak sedikit Ustadz yang sudah mantap Ustadz. Hidupnya itu sudah mantap. Artinya makan tabungan gitu. Kalau ada tabungan mantap namanya Ustadz, makan tabungan. Keren. Nah, bagaimana caranya Ustadz untuk bisa menjemput rezeki itu Ustadz di bulan yang penuh berkah? Kan kita yakin bahwa bulan Ramadan penuh keberkahan dan doa katanya insya Allah dijabah oleh Allah. Apakah ada kiat-kiat khusus untuk bisa mendapatkan keluar dari kesulitan ini? Silakan Ustadz. Sebagai umat beragama, kita harus percaya soal rezeki. Percaya saudaraku, rezeki itu jangankan diambil orang, bertukar saja tidak. Dan saya sering sekali merasakan yang seperti rahasia ini. Kadang kita sudah gunakan segala kemampuan, gunakan segala ilmu untuk mengambil rezeki yang kita yakini milik kita. Ternyata Allah punya rencana lain sehingga tidak dapat. Ada juga yang sederhana saja usaha kita, tiba-tiba dapat rezeki itu. Tapi rahasianya tetap harus ikhtiar. Tetap harus usaha. Ikhtiar dengan usaha itu beda. Kalau ikhtiar usaha yang dilakukan lillahi ta'ala semata-mata karena Allah. Sehingga kita lakukan usaha itu tidak melanggar ajaran agama Allah. Jangan sampai kita cari nafkah halal haram hantam. Jangan sampai seperti itu. Maka kita sebagai umat Islam yang berhasil melaksanakan puasa, dia bekerja berikhtiar, tetapi dia tetap memperhatikan ini baik, ini tidak. Nah, saya melihat beberapa kejadian semenjak ada kasus COVID ini. Ya, dan saya yakin mungkin itu doanya dikabulkan Allah. Saya tidak mau cari kasus lain, kasus diri saya saja dengan orang-orang yang menghubungi saya. Ya, ada orang yang selalu kerja bertukang-tukang. Ya, pagi-pagi dia menelpon, Ustadz, mohon bantuannya. Saya tidak minta disumbang, tapi tolong cari saya pekerjaan Ustadz. Saya ahli pertukangan. Tolong adakah yang bisa dikerja di rumah? Kerja saja berapa gajinya terserah Pak Ustadz. Mungkin karena doanya yang ikhlas dan penuh harap di malam hari, meskipun rumah saya tidak butuh perbaikan, saya boleh datang saja. Dan saya yakin itu karena Allah yang gerakkan hati saya. Meskipun saya tidak butuhkan, tapi saya berkata dalam hati, ini adalah rezeki yang Allah titipkan kepada saya untuk membantu sesama manusia. Kita bantu. Ya. Nah, memang tidak betul kalau Anda malu mencari pekerjaan. Mentang-mentang sarjana tidak mau pergi menjadi tukang cuci. Karena saatnya sekarang tidak ada pilihan lain. Anda sarjana, ternyata di PHK, butuh pembeli susu, butuh makan untuk sahur, butuh makan untuk buka puasa. Ngapain malu-malu? Kita datang ke rumah orang kaya yang kita kenal, datang berharap, dan sebelumnya kita berdoa kepada Allah, Pak, saya sudah butuh, kasihan anak saya bisa bertahan, tapi anak saya butuh susu. Istri saya kasihan tanggung jawab. Saya hanya bisa membengkel-bengkel, bisa saya bersihkan mobilnya Pak, saya bersihkan mesinnya. Bisa dapat rezeki. Tapi kalau Anda merasa malu, gengsi, wah gengsi dong. Saya dulu kepala cabang, masa saya mau datang minta-minta pekerjaan sama tetangga saya? Ini berarti belumlah maksimal usahanya untuk menjemput rezekinya. Harus usaha. Yang memang jadi masalah, kalau Anda di PHK, Anda cemas saja tinggal di rumah, main WhatsApp 24 jam, lalu tidak pernah sholat, tidak pernah berdoa kepada Allah, di mana rezeki Anda akan jemput? Mana lagi putus asa saja, tinggal saja di rumahnya, ya, stres, dia mikir segala macam cara, tapi dia tidak melakukan tindakan. Nah, percaya tidak akan selesai masalah orang seperti ini. Misal kita lihat di komplek orang-orang kaya, datang bawa sapu, bawa apa sih namanya, cemino yang bersih-bersih. Anda jalan di komplek, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya butuh bantuan Bapak, saya tidak minta-minta, tapi saya punya tenaga saya hanya bisa ini, saya bantu Pak.
Apa yang bisa saya bantukan Bapak? Saya kerja di sini, yang penting saya tidak punya target. Berapa saja yang penting anak saya bisa makan hari ini dan bisa buka puasa. Saya kira kalau dia manusia pasti dia berikan pekerjaan. Karena Anda bukan minta-minta, tapi Anda datang menawarkan diri untuk melakukan pekerjaan yang dibutuhkan. Insya Allah itu bagian daripada ikhtiar. Nah, sudah itu sebelum keluar rumah, ada lagi kunci yang perlu kita pegang. Apa itu? Sholat duha. Sholat duha. Sholat duha itu Allah kasih fasilitas kepada kita untuk membuka pintu rezeki. Nah, maka istri-istri yang baik ketika suaminya sudah tertimpa PHK, lalu suaminya pergi ke komplek cari-cari pekerjaan, maka bantu suamimu. Bagaimana cara bantu suamimu? Jangan mengeluh terus. Sudah stres suami, datang lagi mengeluh, datang lagi marah, persoalan yang sepele hanya dibesar-besarkan. Gimana mau tenang? Maka istri yang baik, suaminya mau pergi kerja, dia sholat duha dulu suaminya. Karena buru-buru, cuma suaminya 2 rakaat. Pergi suaminya, istrinya membantunya di belakang. Dengan apa? Sholat duha. Dia 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Setiap 2 rakaat, kedua rakaatnya dia berdoa sepenuh hati. Dia nangis curhat di hadapan Allah. Ya Allah, kami tidak punya apa-apa. Engkau melarang kami mencuri. Engkau melarang kami meminta-minta. Engkau hanya membolehkan kami meminta hanya kepadamu ya Allah. Maka kami datang minta kepadamu. Dengarkan dan kabulkan doa kami. Ya Allah, suamiku pergi cari nafkah. Jika rezekinya masih di atas langit, turunkan. Jika masih dalam tanah, munculkan. Jika masih jauh, dekatkan. Jika masih sedikit, cukupkan. Dan yang lebih penting ya Allah, berkahkan. Toh, masa Allah tidak mengabulkan doa? Selesai itu kalau masih ada sisa pulsa, WhatsApplah suamimu. Bang, jangan putus asa. Teruslah cari nafkah. Saya hanya bisa membantumu dari rumah, dari sholat duha. Dan dalam sholat duha tadi saya doakan engkau dimudahkan rezekimu. Salam sayang selalu dari istrimu di rumah. Pasti senang suami. Apalagi yang kita lakukan untuk menjemput rezeki? Silul arham. Sambungkan persaudaraan yang putus. Mungkin ada teman kita waktu kuliah, lama kita tidak pernah komunikasi, lama kita tidak pernah ketemu. Coba kita cari-cari nomor handphonenya yang lama kita tidak pernah komunikasi. Atau barangkali kita cari jejak digitalnya. Oh, ternyata dia sukses. Datanglah penuh harap. Bukan minta-minta. Tidak ada orang sedang di PHK, tidak ada orang sedang miskin. Tapi Allah takdirkan kita punya masalah seperti ini. Datang minta kepada teman kita yang barangkali teman kuliah dulu lama tidak komunikasi. Ternyata dia sekarang sudah mapan. Datang, Mas Bro, saya butuh pekerjaan ini. Saya tidak minta sama kamu. Apa aja kek. Mau kau jadikan saya sopir, mau kau jadikan saya tukang kebun, tidak apa-apa. Yang penting saya bisa memberi makan anak istri saya. Kalau dia memang punya perasaan dan pernah menjadi teman kita, tidak mungkin dia tidak membantu. Yang jadi masalah, ikhtiar kita tidak maksimal dan kita tidak memanfaatkan jalinan silaturahmi. Pemirsa yang saya hormati, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan kepada kita semua yang lagi kena masalah ekonomi. Di bulan Ramadan ini banyak berdoa, mudah-mudahan Allah kabulkan sehingga lapangan rezeki kita dibukakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz. Nanti setelah ini kami berikan kesempatan kepada netizen untuk bisa bertanya langsung kepada Ustadz Dasat Latif ya. Kita akan kembali lagi, kami akan istirahat sejenak, tetaplah di Ramadan Penuh Rahmat bersama Ustadz Dasat Latif. Sangka baiklah, yang membuat kita menderita sebab kita tidak mau berikhtiar dan kita biarkan diri kita larut dalam maksiat dan tidak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, pada saat sulit kadangkala kita tidak bisa berpikir jernih. Yang terbayang hanya kesulitan yang ada dan semakin dibayangkan akan semakin sulit kesannya. Tadi disampaikan oleh Ustaz bahwa pada saat kita menghadapi kesulitan, serahkan kepada Allah, mengadu kepada Allah dengan berdoa ya. Terus kita melakukan sholat duha sambil berikhtiar, berusaha. Nah, jangan meminta-minta. Bahkan kalau bisa kita menawarkan pekerjaan kita apa yang kita mampu sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki dari tempat yang tidak diduga-duga kepada kita. Ya kan? Karena dikatakan barang siapa bertawakal pada Allah, Allah akan memberikan jalan keluarnya. Nah, artinya kalau kita yakin itu insya Allah akan ada jalan keluar. Baik, ini ada sebuah pertanyaan ini Ustadz. Ini mungkin mewakili juga pemirsa Metro TV yang ada di rumah atau yang menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, saya pernah mendengar bahwa sedekah itu membuka pintu rezeki.
Sedangkan uang saya saat ini sedang pas-pasan Ustadz, dan istri saya dan anak-anak sedang membutuhkan uang itu untuk kehidupan kami sehari-hari. Nah, apa yang harus saya lakukan Ustadz supaya rezeki saya bisa lancar? Terima kasih. Ya, pertama perlu dipahamkan bahwa sedekah itu tidak selalu materi. Sedekah kita mau sedekah materi, tapi kita juga butuh materi itu. Ya. Maka sedekah dengan apa? Sedekah dengan akhlak, sedekah dengan tidak mengganggu orang, sedekah dengan doakan orang yang susah. Kita juga susah, tidakkah doanya orang-orang yang susah, doanya orang-orang fakir miskin mustajab? Dengan catatan sangka baik, sangka baik. Kalau Anda susah dalam keadaan pengangguran, lalu selalu berpikir hidupku susah, hidupku susah, hidupku susah, maka semakin ditindislah kita dengan kesusahan itu. Kalau kita selalu sangka baik, pasti ada jalan keluarnya, pasti ada keluarnya. Kalau kita susah lalu tinggal saja di rumah berpikir susah-susah, tidak bakal selesai kesusahan itu. Saya harus bangkit, keluar rumah, saya harus cari nafkah. Di rumah saja, tidak boleh keluar rumah. Maka apa yang kita lakukan? Kita telepon orang yang bisa membantu kita. Tawarkan pekerjaan. Nah, dengan selalu bersangka baik, karena Allah jelaskan, ana inda sanni abdi bi. Saya tergantung sangkanya hambaku. Kalau dia sangka saya selesaikan masalahnya, saya selesaikan masalahnya. Yang banyak masalah sekarang adalah sudah pengangguran, hidupnya susah, tidak ada duitnya, lalu tidak sholat pula. Ini menjadi penderitaan di atas penderitaan. Karena orang yang baik sholatnya, ada masalahnya. Apa orang baik sholatnya tidak ada masalahnya? Ada masalahnya. Orang yang baik sholatnya tetap ada masalahnya. Cuma bedanya, kalau orang yang baik sholatnya, Allah yang menyelesaikan masalahnya. Allah yang akan, seperti dikatakan tadi, man yattaqillah yaj'allahu makhraja. Maka siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan bukakan pintu jalan keluar dari segala masalahnya. Dan berikutnya ayat dilanjutkan lagi, Allah akan membukakan pintu rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Nah, kembali kepada kasus tadi. Saya mau bersedekah Ustadz, ada duitku, tapi duit itu persis saya membutuhkan juga. Nah, sedekah dalam agama Allah tidak harus banyak. Anggap, saya punya duit 1 juta. Kebutuhan saya memang juga, anggaplah di bawah 1 juta, 950. Masih ada lebihnya, sedekahkan meskipun cuma 5.000 rupiah. Allah tidak menilai berapa besarnya yang disediakan, tapi Allah nilai betul tidak kamu mau bersedekah terhadap orang yang lebih susah dari kamu. Nah, itu yang nilai Allah nilai. Allah tidak menilai berapa besarnya, tapi Allah nilai kepercayaan kita, keyakinan kita bahwa sedekah itu akan Allah ganti, maka kita keluarkan sedekah meskipun 5.000 karena kita ingin membantu orang yang lebih susah dari kita. Insya Allah Allah akan gantikan. Baik Ustaz, di dalam menjemput rezeki Ustaz, tadi Ustaz sudah sampaikan juga bahwa ada yang namanya sholat, ada yang berdoa, ada yang melakukan sholat duha, ya, ada juga menyambung tali silaturahim ya Ustaz ya. Dan yang terakhir tadi bersedekah. Nah, untuk menyambut tali silaturahim Ustaz, apakah nanti tidak terfikiran oleh kawan-kawan gitu, nih orang kemana aja pas lagi susah baru ingat kita gitu. Kadang-kala egonya ini nih Ustaz nih buat kita. Nah, gimana Ustaz? Rumusnya sangka baik. Ya, sangka baik. Ya, cari 1000 alasan untuk bersangka baik. Ya. Pokoknya saya mau berikhtiar. Hasilnya Allah Subhanahu yang tentukan. Saya sudah berdoa malam hari, saya ngadu dalam salat tahajud, kemudian saya lengkapi dengan salat duha, lalu saya bersikir memuji-muji Allah dalam perjalanan. Baik sangka, kalau kita enggak dapat. Nanti dia sangka saya pergi minta-minta, muncul malu, setan di situ menimbulkan keraguan kepada kita. Akhirnya apa? Kita berpikir, rugi saya sholat, rugi saya tahajud, rugi saya zikir, tidak dapat pula. Ini setan berhasil menggagalkan kita. Maka lakukan apa yang diajarkan ulama dalam mencari nafkah, lalu baik sangka, karena baik sangka itu yang akan memudahkan kita mendapatkan rezeki. Kalau bahasa psikologisnya itu sugesti. Sugesti, mensugesti diri kita. Mengsugesti diri kita. Kalau kita selalu berkata tidak, ya tidak. Seperti saya katakan tadi, Allah sampaikan, ana inda sanni abdi bi. Saya tergantung sangkanya hambaku. Kalau dia sangka baik, baiklah dia.
pernah dibaca juga Ustaz di dalam Al-Quran juga disampaikan bahwa Allah itu yang memberikan rezeki, juga kadangkala Allah juga yang menutup rezeki seseorang hamba. Nah, apa sih Ustaz yang menyebabkan seseorang itu ditutup rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala atau dihalangi atau ditunda Ustaz? Satu, maksiat. Maksiat akan menutup pintu rezeki kalian. Kenapa itu Ustaz? Pesina, koruptor, pengedar narkoba. Wih, kok banyak duitnya? Ini bedanya kita orang beriman. Ya, kalau kita orang beriman, meskipun tidak dapat apa-apa, tapi Allah sayang sama kita, maka meskipun sedikit hasilnya yang kita dapat, tapi Allah sayang kepada kita, akhirnya yang sedikit itu semakin dekatkan diri kepada Allah. Tetapi sebaliknya, mereka yang perbuat maksiat, mereka yang pecandu narkoba, bahkan perdagang transaksi narkoba, kita lihat dia pecandu, dia penjual, kok banyak duitnya. Ingat, ini yang selalu kita jelaskan sebagai istilah istidraj. Ya, kita kasat mata kita lihat, wih banyak duitnya, memang banyak duitnya. Tapi apa rahasia yang kita tidak tahu? Tidak ada kedamaian antara suami dengan istri. Suaminya selingkuh dengan pembantunya, istrinya selingkuh dengan sopirnya, anaknya bahkan bawa pacarnya ke rumah, anaknya gadis tengah malam baru pulang, diberitahu malah lebih dulu anaknya mengamuk. Itu duitnya banyak, tapi tidak ada keberkahan dalam rumah tangganya. Duitnya banyak, kamarnya ber-AC, tapi dokter bilang, tolong Pak, kalau Bapak tidur jangan pakai AC. Itu kan. Ya, jadi soal rezeki ini sangka baiklah kepada Allah. Sangka baiklah. Yang membuat kita menderita sebab kita tidak mau berikhtiar dan kita biarkan diri kita larut dalam maksiat dan tidak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi istighfar itu dan sambil memohon ampun kepada Allah juga salah satu cara kita untuk membuka pintu rezeki, Ustaz. Dengan sholat taubat juga bisa membuka pintu rezeki ya Ustaz ya? Betul sekali. Betul sekali. Istighfar itu bisa menjadi pintu keluarnya masalah. Belajar dari kisahnya Nabi Yunus alaihissalam. Masuk ke dalam perut ikan. Berbeda pendapat ulama. Ada yang mengatakan 7 hari. Ada yang mengatakan 30 hari. Ada yang mengatakan 40 hari. Tidak menjadi masalah berapa jumlah harinya. Tapi yang pasti lama dalam perut ikan. Kita lanjutkan kisah Nabi Yunus Ustaz. Setelah yang satu ini. Baik. Tetaplah di Ramadan Penuh Rahmat bersama dengan Ustaz Dasat Latif. Mohon maaf Ustaz. Putus asa adalah sifat penyakit hati yang tidak disenangi Allah. Orang putus asa itu berarti dia tidak percaya akan kekuasaan dan kebesaran Allah. Jangan pernah putus asa. Karena putus asa pintu masuknya setan. Bagaimana cara agar tidak putus asa? Ya lakukan. Anda bekerja hari ini gagal, ya besok ulang lagi. Masih gagal lagi, ulang lagi. Itulah kiat untuk menghindari putus asa. Lakukan terus, ulang terus sampai berhasil. Baik pemirsa Metro TV dimanapun saja Anda berada, kami siaran di sini untuk Anda jangan kemana-mana, di rumah saja. Seperti Ustadz Dasat Latif yang saat ini berada di kota Makassar dan saya berada di Studio 3 Metro TV. Tapi biar bagaimanapun semangat kami untuk siaran dan mensiarkan agama Islam khususnya di dalam bulan Ramadan ini tidak pernah layu, tetap optimis. Nah, bagaimana buat Anda yang baru bergabung, tadi di segmen sebelumnya Ustadz sempat menceritakan belajar keluar dari kesulitan dari Nabi Yunus. Ustadz, sebelum melanjutkan kisah Nabi Yunus, izinkan saya untuk sama-sama kita saksikan video pertanyaan dari pemirsa Metro TV. Ini dia. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya Desi, saya mau bertanya. Pak Ustadz, saya pernah merasakan yang namanya putus asa, apalagi di saat menjemput rezeki. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin, saya sudah melakukan hal yang terbaik, namun kenyataannya hasilnya tidak sesuai apa yang saya inginkan. Dan saya mendapatkan hasil yang membuat saya putus asa. Lalu bagaimana Pak Ustadz caranya agar saya tidak putus asa dalam menjemput rezeki? Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Ya, pertanyaannya ini Ustadz bagus sekali. Ustadz, apa yang harus kita lakukan agar kita tidak putus asa dalam menjemput rezeki? Karena seringkali saya sudah berusaha, hasilnya tidak seperti yang kita harapkan. Terima kasih. Ya, silakan Ustadz. Ya, putus asa adalah sifat penyakit hati yang tidak disenangi Allah. Orang putus asa itu berarti dia tidak percaya
akan kekuasaan dan kebesaran Allah. Jangan pernah putus asa, karena putus asa pintu masuknya setan. Bagaimana cara agar tidak putus asa? Ya lakukan. Anda bekerja hari ini gagal, ya besok ulang lagi. Masih gagal lagi, ulang lagi. Itulah kiat untuk menghindari putus asa. Lakukan terus, ulang terus sampai berhasil. Masya Allah. Ya, kalau Anda berhenti hari ini dan berkata, sudahlah pasrah saja saya, berarti Anda kalah sama setan. Ya, karena orang yang putus asa itu tidak percaya. Orang putus asa itu biasa imannya lemah. Bahkan na'udzubillah bin zalik, jangan sampai dia putus asa kemudian masuk ke kamar dan minum racun. Itu puncak keputusasaan. Tidak sedikit Ustaz malam yang seperti itu, mati dalam keadaan kafir. Cukup banyak juga orang yang nekat akhirnya bunuh diri. Ya, saya yakin orang seperti ini adalah orang yang tidak bagus agamanya. Ya. Putus asa, tidak pernah mendengar dakwah, tidak pernah sujud di hadapan Allah, tidak punya pegangan. Ya, bisa jadi seperti itu karena sudah ditindis oleh masalah, lalu ditindis pula oleh godaan setan. Baik, Ustaz, kita belajar dari, mudah-mudahan tidak ada di antara kita yang putus asa. Kita belajar dari Nabi Yunus, Ustaz, bagaimana caranya Nabi Yunus bisa keluar dari kesulitan sehingga kita bisa belajar hal itu pada kesempatan saya ingatkan kembali alam pikiran kita tentang kisah Nabi Yunus. Yunus alaihissalam kan pergi berdakwah, tapi setelah dakwah tidak ada respon positif. Akhirnya Yunus alaihissalam sangka buruk. Sangka buruknya apa? Sudahlah ini satu kampung ini semua tidak ada gunanya, tidak bakal mendapat petunjuk. Sangka buruk. Lalu setelah itu dia putus asa, dia tinggalkan itu kampungnya. Dia pergi menyeberang. Begitu naik di atas perahu, overload. Lalu kapten berkata, ayo ini karena kelebihan kita undi, masukkan semua namamu. Orang di Makassar bilang gocangi, gocang. Keluar namanya Nabi Yunus. Keluar ke Yunus, kau lompat. Begitu lompat ke dasar ke permukaan laut, diterkam oleh ikan. Ada yang mengatakan ikan hiu, ada yang mengatakan ikan paus. Yang penting ikan besar. Masuk ke dalam perut. Begitu dalam perut ikan, Yunus alaihissalam baru menyadari kesalahannya yang pernah sangka buruk kepada Allah. Tapi Yunus alaihissalam tidak mengatakan, ya Allah, keluarkan saya dari perut ikan. Yunus alaihissalam hanya bertobat, mengakui kesalahannya. Karena taubat itu syaratnya harus mengakui kesalahan. Yunus alaihissalam mengakuinya dengan cara mengucapkan kalimat, La ilaha, tiada Tuhan, illa kecuali anta, engkau ya Allah, subhanaka, maha suci engkau ya Allah, ini sesungguhnya diriku kuntum minadz zalimin, telah menzalimi diri saya sendiri. Dia mengakui bahwa dia berbuat zalim, dia berbuat salah. Ternyata dia salah bukan merugikan Allah, tapi kesalahan, maksiat, putus asa, kekecewaan. Bukan Allah yang rugi, tapi sesungguhnya telah menzalimi diri saya sendiri. Dia ulang-ulang terus, Akhirnya apa? Yunus alaihissalam lepas dari 3 kegelapan. Gelapnya malam, gelapnya laut, dan gelapnya perut ikan. Keluar. Berarti salah satu kiat keluar dari masalah besar ini, banyak-banyak beristighfar. Banyak-banyak beristighfar. Kenapa saya beristighfar, Ustadz? Saya tidak punya dosa, saya tidak punya kesalahan. Ingat saudaraku, istighfar itu bukan karena dosa semata. Hanya karena dosa kita istighfar, maka seharusnya Nabi tidak perlu istighfar. Seharusnya Nabi tidak perlu istighfar. Kenapa? Karena Nabi tidak punya dosa. Dan itu dijamin oleh Allah. Engkau Muhammad tidak punya dosa. Pun kalau ada dosamu, dosa-dosamu telah terkuampuni. Tapi apakah Nabi tidak pernah istighfar? Sekali beliau duduk, ulama mengatakan, ada yang mengatakan 70 kali istighfar, ada juga mengatakan 100 kali istighfar. Suatu kali Nabi ke masjid. Nabi sholat 2 rakaat. Tunggu selesai sholat, tidak selesai. Sahabat mau qamat untuk sholat jamaah, Nabi masih sujud. Lama sekali Nabi sujud. Selesailah Nabi sujud, selesai sholat, didapatinya ada bekas air mata di tempat sujudnya. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa Anda menangis? Nabi menjawab, ketahuilah, saya menangis, saya bersujud di hadapan Allah karena saya sadar nikmat yang Allah berikan kepadaku tidak bisa kubalas dengan ibadah yang kulakukan. Coba. Saya yakin tidak ada yang mengalahkan ibadahnya Rasulullah Muhammad SAW. Ibadahnya luar biasa, spesial, tidak punya dosa, tapi masih mengakui bahwa nikmat yang Allah berikan
tidak bisa dibayar dengan ibadah yang kita persembahkan kepada Allah. Itulah sebabnya selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, kita tidak mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, tapi apa yang kita ucapkan? Astaghfirullahaladzim azim. Kenapa istighfar? Dua. Satu, karena sujud, ruku, dan i'tidal yang kita baca pada saat sholat tidak mampu membayar nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang kedua, kita istighfar karena siapa tahu ada dosa dan kesalahan, ada kesalahan-kesalahan yang kita lakukan dalam sholat, maka kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kesimpulannya, keluar dari masalah ini, belajar dari kisahnya Yunus alaihissalam, banyak-banyaklah istighfar. Ya, tidak ada salahnya kita di rumah selesai sholat duha, duduk sejenak 2-3 menit, lalu memperbanyak La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ulang-ulang itu. Kita selesaikan salat duha 8 rakaat, lalu bertobat kepada Allah, lalu berdoa, suami istri, anaknya pun berdoa. Selesai itu kita teleponlah orang yang kita yakini bisa membantu dengan sangka baik. Begitu berdering kita bismillahirrahmanirrahim, ya Allah bukakan pintu rezekiku. Begitu berdering telepon, gampang, berapa nomor rekeningmu? Saya transfer sekarang. Allah jawab kita punya melalui orang lain. Sangka baik, sangka baik. Insya Allah Allah selesaikan masalah kita. Yang menjadi galau di antara kita sebenarnya mereka yang memang jauh dari agama Allah. Maka Ramadan hadir mestinya lebih dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala dengan memohon dalam sholat dan sujud-sujud kita. Karena sedekat-dekat hambaku, kata Allah, adalah ketika dia sujud, maka perbanyaklah memohon pada saat Anda sujud. Yang jadi masalah, Anda di PHK, tapi Anda juga tidak pernah sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka bertumpuk-tumpuklah kesusahan di atas kesusahan. Ramadan hadir sebagai bulan kemenangan. Mudah-mudahan karena kita aktif berdoa, mudah-mudahan tahun ini ataupun selepas Ramadan misalnya, Allah mengabulkan doa-doa kita. Amin. Sehingga bisa mendapat pekerjaan dan rezeki yang berkah dan manfaat. Insya Allah. Amin ya Allah. Terima kasih banyak Ustaz, terima kasih banyak pemirsa atas perhatian Anda selama ini, baik yang berada di Indonesia maupun yang di luar negeri. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang taat beribadah, dan senantiasa melakukan introspeksi diri kita, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga setiap doa yang kita harapkan dijabah oleh Allah dan kita bisa diangkat dan dikeluarkan dari permasalahan ini. Saya David Halik mundur diri. Terima kasih banyak Ustaz. Ya, setelah ini kita menyaksikan Ustadz Yusuf Mansur bersama dengan anak-anaknya dalam Asmaul Husna. Wabillahi taufiq wal hidayah. Selamat menjalankan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV, knowledge to elevate.